Perseteruan Amerika Serikat dan Venezuela kini tak lagi soal narkoba, tapi sudah menyentuh topik paling sensitif yakni minyak bumi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim Amerika Serikat punya hak terhadap minyak Venezuela. Bahkan Trump dengan lantang menuding Venezuela mencuri minyak Amerika. Ancaman berebut minyak yang dilontarkan Trump telah menyentuh saraf terdalam Venezuela. Karena minyak bumi yang ditudingkan itu adalah bagian dari kedaulatan dan nasionalisme rakyat Caracas. Pertanyaannya, kenapa Trump ngeklaim minyak Venezuela sebagai hak Amerika Serikat? Mungkinkah klaim itu hanya dalih untuk memulai perang dengan Venezuela? Ambisi Trump memerangi Venezuela makin meletup-letup. Awalnya, Trump menggunakan isu narkoba dan imigran asing sebagai legitimasi menempatkan kekuatan militernya di sekitar Venezuela. Kini, Trump menyinggung soal minyak Venezuela untuk menambah tekanan ekonomi dan militer terhadap Caracas. Melalui unggahan di akun Truth sosialnya pada 17 Desember 2025, Trump menyebut Venezuela telah mencuri minyak bumi, tanah, dan aset Amerika Serikat di tanah Caracas. Trump menuntut Caracas mengembalikan apa yang disebutnya sebagai aset Amerika Serikat dan mengancam akan meningkatkan kehadiran armada perang Amerika Serikat yang saat ini sudah mengelilingi Venezuela. Trump bahkan menuduh rezim Presiden Nicolas Maduro telah menggunakan keuntungan dari aset Amerika Serikat itu untuk membiayai narkoba, perdagangan manusia, sampai pembunuhan. Tuduhan-tuduhan Trump makin liar dan ia pun bertekad akan melakukan blokade kapal. Semua kapal tanker minyak dari dan ke Venezuela akan dikenai sanksi. Ia juga akan mendeportasi besar-besaran para imigran dari Venezuela. Lalu, apa alasan klaim Trump atas aset minyak Amerika Serikat yang disebutnya dicuri oleh Venezuela itu? Jadi, lebih dari 1 abad, minyak jadi jantung hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Di abad ke-20, perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris mendominasi ladang minyak Venezuela. Amerika Serikat bahkan membangun semacam perkotaan di dekat ladang minyak yang terdiri atas fasilitas publik untuk pegawai Amerika Serikat yang bekerja di Venezuela. Tapi pada 1976, Venezuela menasionalisasi seluruh sektor minyaknya sebagai bagian dari kemenangan kedaulatan. Ketegangan itu memuncak di era Hugo Chavez pada tahun 2007, di mana ia menggunakan keuntungan dari minyak untuk program pengentasan kemiskinan. Tapi bagi Trump, nasionalisasi minyak oleh Venezuela itu justru dianggap sebagai penjarahan aset Amerika Serikat. Itulah kenapa Trump menyebut Venezuela telah mencuri hak mereka. Nah, kembali pada persoalan blokade. Alih-alih menciutkan Venezuela, ancaman Trump ini justru memancing Maduro untuk semakin mengeraskan hati. Apa respons Maduro dan Venezuela terhadap ancaman Trump? Di Venezuela, minyak bukan sekadar komoditas. Ia adalah simbol kedaulatan, identitas nasional, dan warisan panjang perlawanan terhadap dominasi asing. Itulah kenapa ketika Trump menuding Venezuela mencuri minyaknya, yang tersentuh bukan hanya rezim Maduro, tapi juga harga diri bangsa. Tuduhan ini secara tidak langsung membangkitkan kembali narasi lama dalam gerakan revolusioner Bolivarian yang selama bertahun-tahun dibangun Hugo Chavez dan kini diwariskan kepada Maduro. Inti dari gerakan itu adalah Venezuela menolak eksploitasi Amerika Serikat atas minyak Caracas. Dengan menyatakan tujuannya merebut minyak Venezuela secara terbuka, Trump telah menyentuh titik paling sensitif, memicu fase baru dalam kebuntuan antara Washington dan Caracas. Seorang tokoh oposisi Venezuela, Luis Florido, menegaskan bahwa tak ada yang bisa mendikte Venezuela. Florido menyebut blokade Trump itu bisa menghancurkan ekonomi rakyat Venezuela. Hal serupa turut diserukan Nicolas Maduro. Nosotros estamos en nuestra ley. Estamos en nuestra tierra. Estamos en nuestro derecho. Y estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país: el derecho al futuro de sus niños, de sus niñas, de sus familias y de su pueblo. Guerra, hemos dicho que no. En Estados Unidos, la inmensa mayoría de la población está en contra de cualquier intervención militar.
que se acabe el intervencionismo, dice en Estados Unidos. Hoy puedo decir que Venezuela ha logrado el nivel de unión nacional más poderoso que jamás habíamos tenido. Y esa unión nacional tiene solo un objetivo: hacer respetar el derecho internacional, hacer respetar la soberanía nacional, ejerciéndola, y hacer respetar el derecho a la paz, a la vida y al futuro de Venezuela. Y ese derecho a la paz y a la vida. Karena ancaman minyak, kini kubu pro dan oposisi Maduro bersatu dalam perlawanan. Pertanyaannya, mungkinkah blokade Trump ini mendorong Amerika Serikat dan Venezuela ke dalam jurang peperangan? Selama bertahun-tahun, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela berjalan dalam status quo. Tidak ada adu tembak, tapi ada sanksi ekonomi, pembekuan aset, sampai yang terbaru blokade kapal tanker minyak. Namun, aksi blokade dari Amerika Serikat bisa saja dianggap sebagai inisiatif memulai perang. Karena dalam setiap blokade laut, ada kemungkinan keterlibatan penggunaan senjata oleh militer. Blokade bisa saja berkembang jadi eskalasi bentrokan di Laut Karibia. Insiden bentrokan itu kemudian berpotensi digunakan jadi alasan untuk serangan militer terukur. Dan akhirnya, Venezuela akan bersatu dengan Kolombia, negara tetangganya sekaligus pihak yang juga bermusuhan dengan Amerika Serikat untuk melakukan perlawanan. Aroma perang itu pun tampaknya sudah disadari oleh Maduro sendiri. Maduro menyebut Amerika Serikat sengaja memancing perang untuk melengsarkan rezimnya dan menggantikannya dengan pemerintah boneka. Itulah mengapa Maduro segera mengadu ke PBB. Hoy hablé con el secretario general de Naciones Unidas. Hablamos un rato largo y les puse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas. Y lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Y lo que nunca habíamos escuchado, que las tierras de Venezuela le pertenecen a ellos y se lo tenemos que devolver de manera inmediata. Namun PBB tak segera ambil tindakan nyata. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, hanya menyerukan pentingnya perdamaian dan memilih untuk melihat keadaan terlebih dahulu. Sikap Guterres itu disampaikan oleh juru bicara PBB, Farhan Haq. Trump dan Venezuela merasa sama-sama berhak atas minyak bumi di Caracas. Trump merasa karena sebagian besar fasilitas minyak di Venezuela dibangun Amerika Serikat, maka Washington berhak untuk menikmati keuntungannya juga. Tapi bagi Venezuela, klaim Trump itu sama saja dengan sikap kolonialisme, sesuatu yang begitu dilawan oleh para nasionalis Venezuela. Alih-alih menciutkan Venezuela dengan blokade tanker minyak, ancaman Trump justru menyatukan berbagai kubu di Venezuela. Kira-kira bisakah Amerika Serikat dan Venezuela meredakan tensi di antara mereka sebelum konflik benar-benar pecah menjadi perang terbuka? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.